Nah, persoalannya mengapa manusia sedemikian itu? Kalau kita kaji buku-buku yang ditulis oleh para ulama, baik ulama Timur Tengah maupun ulama-ulama kita di Indonesia, bahwa kita bersyukur kepada Allah. Nabi-nabi dengan umat pendukungnya dulu, kitab suci mereka gagal memberikan pelajaran yang baik terhadap umat dan para nabi. Gagal. Seperti kitab suci Zabur misalnya yang dianut oleh Nabi Musa bersama komunitas yang beragama Yahudi. Kitab itu menerangkan betapa manusia hidup itu menjadi orang yang sangat-sangat ekstrim. Dan sampai saat sekarang ini watak ekstrim itu masih dibawa oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Dan watak Yahudi itu dicantumkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu selamanya tidak ridho kalau kita masih hidup dan kita masih kuat. Walan ta'lamu Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatakum. Selama kita mengikuti mereka tidak ridho. Wataknya yang paling ekstrim dan gagal memberikan pembinaan pada umat mereka. Datang kitab Injil juga memberitahu kepada umatnya menjadi orang yang sangat soft itu sangat lembek, mau menggalak dalam segalanya. Sehingga kita kenal kata pendeta bahwa kalau kamu ditempelin di pipi kiri, maka kasihlah pipi kanannya. Kalau kamu diminta baju, maka kasihkan juga celana dalammu biar kamu teman baik. Sangat soft, sapi yang sangat ekstrim. Kemudian satu sangat lembek. Datang Al-Quran. Al-Quran menggabungkan dua kultur umat ini. Dari ekstrim menjadi moderat. Kemudian dari orang yang sangat lemah menjadi memiliki kekuatan. Jadi ini bisa menggabungkan. Makanya sekarang agama yang bisa bertahan di dunia ini dengan penduduk yang semakin tinggi jumlahnya adalah hanya Islam. Lalu pertanyaan, kenapa penduduk di dunia ini paling banyak? Kita umat Islam di dunia ini hanya 1,8 miliar. Mereka sekitar 3 miliar. Mengapa yang lain masuk agama Kristen? Percayalah bahwa mereka yang masuk agama sana karena urusan kebutuhan logistik pada mereka, tidak karena iman. Setelah mereka ke sana, kemudian mereka jadi orang kaya, juga nanti ditarik 20% pajaknya. Sehingga ada orang yang begitu masuk Katolik, jadi orang kaya karena tidak tahan ditarik untuk gereja, dia kembali lagi kepada Islam. Dia merasa tertipu. Jadi karena kebutuhan. Itu satu. Jadi kita bersyukur. Yang kedua, manusia secara utuh dengan modal akal dan hati ini tidak bisa mengatur dirinya secara baik. Karena itu saya bilang adalah orang pandai. Pandai itu apa ya? Adalah orang yang paling bodoh kalau hidupnya itu hanya mengandalkan hati dan akal untuk mengatur hidup. Hati kita ini kan Imam Al-Ghazali membagi menjadi 3 ya. Ada qalbul mayyit, hati yang mati, sudah enggak mau mendengar kebenaran, modalnya pokoknya. Iya, pokoknya. Padahal baru pokok saja belum dapat tentu. Itu hati yang mati. Tidak mau mendengar kebenaran. Modalnya pokoknya, kan gitu ya. Yang kedua adalah qalbul marid, hati yang sedang sakit. Di dalam Al-Quran disebutkan ya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati yang sakit itu bukannya disembuhkan oleh Allah, malah ditambah sakitnya. Nah, hati yang sakit ini mau mengikuti kebenaran tetapi punya kepentingan tertentu. Kalau saya saja, saya mau ikut Anda asal Anda bisa memberi berapa kepada saya akan sedia untuk mengikuti Anda. Itu hati yang sakit. Nanti besok ditinggal kembali lagi. Dan hati yang sakit itu banyak orang. Insya Allah di Balikpapan enggak ada.